Seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman, saya masih ingat betul ya, kalau tidak salah November tahun lalu bagaimana pemerintah Kota Bandung ini tengah berupaya untuk memberikan kenyamanan yang luar biasa bagi masyarakat di kawasan Taman Sari. Rumah deret ini adalah sebuah inovasi atau terobosan begitu, mengingat kawasan Taman Sari ini adalah kawasan yang sangat padat penduduk begitu ya Bu ya. Satu rumah ada beberapa kakak begitu. Tentunya kita berharap bahwa kondisi ini bisa terselesaikan dengan adanya rumah deret. Lalu seperti apa progres dari pembangunan rumah deret ini? Saya ingin langsung tanyakan yang pertama kepada Ibu Nunun. Ibu, sejauh mana sebetulnya progres dari pembangunan rumah deret? Walaupun saat ini di masa pandemi COVID-19, tapi kita berharap progresnya juga cukup lumayan ya Bu di kawasan Taman Sari. Silakan Bu Nunun. Lepas Bu ya untuk maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin saya mewakili dari DPKP 3 Kota Bandung untuk progres pembangunan rumah deret Taman Sari ini. Sebenarnya sampai dengan tanggal 16 Oktober kemarin sudah 5,5% pembangunannya, dengan deviasinya sekitar minus 0,9% dari target seharusnya 0,4%. Kemudian memang jadwal pembangunannya ini untuk pembangunan struktur rumah deret tahap 1 memang direncanakan dimulai dari akhir bulan September kemarin sampai dengan akhir bulan Februari. Jadi di akhir Februari 2021 targetnya ya Bu ya. Nah selama ini terutama kita lihat ini kan memang terkendala juga pandemi COVID-19 begitu ya. Dari progres yang saat itu sudah masuk ke 5,5%. Ya ini baru fondasi. rencananya memang ya? baru fondasi. Baru fondasi aja. Untuk tahap 1 ini. Untuk tahap 1. Sebetulnya Bu kalau bicara mengenai saat ini sudah masuk progres fondasi, apa saja Bu mungkin komponen lain yang juga diharapkan dalam beberapa bulan ke depan juga sudah akan kembali dibangun Bu di sana? Memang rencananya untuk sampai ke Februari itu memang pada tahap pembangunan fondasi sampai dengan struktur yang memang sebagian jadi belum semua, itu juga karena keterbatasan dana yang ada gitu ya. Jadi kita melaksanakan pembangunan itu sesuai dana yang ada gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan teman-teman media bahwa sampai dengan bulan Februari ini adalah targetnya untuk memang penyelesaian dari fondasi begitu ya Bu ya. Timeline dan juga target sebetulnya dari pemerintah Kota Bandung untuk menyelesaikan rumah deret Taman Sari ini dari kapan sampai kapan sebetulnya Bu menurut rencana? Ya memang rencananya karena kita membangun itu kan menunggu IMB kemarin tuh. Jadi IMB baru keluar kemarin September, tanggal 12 September 2020. Jadi kita juga baru memulai pembangunan itu di akhir September kemarin. Jadi tanggal 30 September kemarin 2020 sampai dengan rencana tadi sampai Februari 2020. Rencananya itu selesai gitu ya untuk tahap 1. Oke, baik, menarik ya. Jadi memang tahap demi tahap dilalui oleh pemerintah Kota Bandung, walaupun memang sesuai target. Jadi diharapkan untuk 2021 di bulan Februari ya Bu ya, untuk fondasi sudah selesai. Nah, selain tadi IMB Bu, apa sebetulnya kendala yang sempat dihadapi oleh pemerintah Kota Bandung, khususnya di sini dari DPKP 3 dalam pembangunan rumah deret itu Bu? Silakan. Ya, memang kalau di desain rumah deret Taman Sari ya sebenarnya ini bukan desain seperti rumah biasa gitu ya, rumah susun biasa. Ini memang desainnya khusus karena mengikuti kontur dan juga memang konsepnya itu adalah menyatu kepada alam gitu ya. Jadi memang di dalam konsep itu mengikuti kontur tanah. Jadi ada beberapa bangunan yang melakukan strukturnya itu adalah split level gitu ya, split level ya, karena mengikuti kontur tanah asli. Jadi dimensi member struktur betonnya itu sangat besar. Disertai konfigurasi penolakan besi yang besar dan rapat. Ini juga atas dasar rekomendasi dari TABG gitu ya. Jadi berdasarkan rekomendasi TABG memang ternyata strukturnya itu memerlukan sesuatu yang khusus gitu ya, khusus, dan juga ini selain itu juga daya dukung fondasi juga ternyata ada perubahan gitu ya. Dulu rencananya memang hanya 25 kali 25, ternyata pas dicek
di pondasi core pile-nya itu sampai 60 cm gitu ya, di diameter sampai kedalaman dan kedalaman 16 meter sebanyak 611 titik. Ya. Terus selain itu juga ini dikarenakan muka air tanah ya, muka air tanahnya sangat dangkal di sana, sekitar 3 meteran. Jadi di sana juga terdapat penambahan item pekerjaan capping beam gitu. Jadi ada beberapa memang pekerjaan-pekerjaan struktur tambahan gitu akhirnya. Jadi ini yang termasuk yang termasuk kendala faktor yang menghambat pembangunan. Sebenarnya bukan menghambat ya, tapi termasuk salah satu yang tidak diprediksi di awal gitu ya. Betul. Sesuatu yang gitu. Terus selain itu juga dari biaya gitu ya. Dari biaya juga memang dampak dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan adanya pengurangan gitu. Kemarin itu ada pengurangan di tahun anggaran di 2020-nya itu ya. Jadi akhirnya kita ya melaksanakan pembangunan ya sesuai anggaran yang tersedia saja dulu. Jadi ini bicara mengenai pembangunan tadi ya, ada beberapa hal yang mungkin sejalan dengan perubahan waktu dan juga kondisi pandemi COVID-19, tapi tetap ya upaya terus dilakukan untuk pembangunan rumah deret ini karena target sekali lagi teman-teman untuk sampai Februari 2021 adalah untuk penyelesaian fondasi. Dan tentunya DPKP kita tidak bekerja sendiri, ada Satpol PP juga ya yang bersinergi dalam proses pembangunan rumah deret di Kota Bandung. Saya ingin tanyakan kepada Pak Idris sejauh ini peran dari Satpol PP ini juga sangat luar biasa tentunya untuk sistem pengamanan yang dilakukan selama jalannya pembangunan rumah deret ini. Kemudian bisa dijelaskan apa saja langkah yang dilakukan Satpol PP dalam pengamanan pembangunan rumah deret di kawasan Taman Sari. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terkait kegiatan pembangunan rumah deret ini memang sudah berjalan lama ya. Satpol PP, alhamdulillah dari mulai awal sampai saat ini kita bersinergi ya di lapangan. Dan terkait yang terbaru ini, tanggal 29 September Satpol PP menerima surat permohonan penertiban kembali bangunan liar yang ada di lokasi yang akan dijadikan rumah deret. Setelah dicek ya ada 3 bangunan ya, ada bangunan berbentuk semi permanen dari Hebel, 2 ada yang 1 dari semacam gubuk lah dari triplek. Nah ini yang menjadi PR kita ya, yang selama ini alat mekanis ini, alat berat ini tidak bisa melaksanakan pekerjaan karena memang terhalang itu. Nah sebetulnya pengamanan rumah deret yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung yang dalam hal ini Satpol PP, Kepolisian dan Polri, TNI sudah selesai sebetulnya di tanggal 12 Desember 2019. Sudah kita ketahui bersama ya, kegiatan itu memang memakan energi lah dan pemikiran. Tentunya kami pada saat itu sudah dianggap selesai, pengamanan aset ini dengan tentunya kita lalui dengan SOP kita dari mulai peringatan 1, 2, 3, bahkan ada pemberitahuan. Karena dari peringatan 1, 2, 3 ke pelaksanaan ada jeda yang agak jauh, kita beritahukan sebelum pelaksanaan. Pada peringatan 1, 2, 3 sudah selesai sebetulnya. Nah pada saat itu dasarnya sudah jelas ya, kita melaksanakan pengamanan aset ini. Kalau memang ada yang masih meragukan selama ini, karena termasuk hari kemarin, beberapa hari yang lalu itu kedatangan juga dari orang yang mendirikan bangunan liar lah istilahnya karena tidak berizin di lokasi itu, menanyakan tentang ini itu kita sampaikan bahwa dasar pemerintah Kota Bandung itu kita mah sudah jelas, tapi kenapa masih dipertanyakan? Ini kan panjang ini, dari mulai 2014 sosialisasi Bu ya, 2017 intens sosialisasi, 2019 Desember tanggal 12 dilaksanakan penertiban. Tetapi masih ada sekelompok kecil, kalau tidak salah 4 kakak ya, 7 kakak yang masih menolak. Bertahan di area yang nanti akan dibangun begitu ya? Ya di masjid. masjid, Betul, ya. Tetapi dia membangun disinyalir karena ini belum jelas siapa yang membangunnya ya, bangunan liar 3 buah itu sekarang. Dan menjadi PR kami untuk menertibkan kembali, istilahnya menertibkan kembali, karena sudah ditertibkan tanggal 12 Desember 2019,
Tetapi ada yang mencoba masuk ke wilayah itu yang dalam penguasaan kita ya sudah dipagar, tetapi mereka masuk dan mendirikan lagi dan kita harus tertibkan kembali gitu. Dasar hukum kita kuat ya, dari mulai peraturan pemerintah ya nomor 27 2014, terus Permendagri 19 2018 serta Perda 12 2018. Sudah jelas itu bahwa terkait barang atau pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Itu juga sudah jelas. Terus pengamanan barang milik daerah atau negara itu meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Itu sudah jelas dasar kita melakukan pengamanan aset itu. Artinya sebetulnya tadi ya sudah disampaikan bahwa edukasi, sosialisasi kepada masyarakat sekitar ini bahkan sudah dilakukan sejak 3 tahun lalu dari 2017. Tapi temuan terbaru dari Satpol PP ini mungkin akan ada upaya ke depan ya Pak untuk kembali mungkin mengamankan lokasi sekitar atau apa upaya akan dilakukan untuk tetap menjaga jalannya pembangunan rumah deret ini? Ya, ini pembangunan kan harus berjalan ya karena IMB-nya sudah terbit ya, IMB pembangunan rumah deret dan fasilitasnya ya gitu. Jadi harus terlaksana ini. IMB-nya sudah ada, dasar untuk pembangunannya sudah ada, tetapi fakta di lapangan masih ada bangunan yang tanpa izin yang mengganggu atau menghalangi, ya kami harus lakukan penertiban kembali. Dan pada tanggal 7 Oktober 2020, sekarang tanggal 20 ya, tanggal 7 Oktober kami secara etika, walaupun SOP sudah habis di 2019 Desember tadi dengan ditertibkan, tetapi ada yang kelompok kecil lah mencoba untuk mendirikan bangunan liar, tetap kami kemarin per surat tanggal 7 Oktober itu memberikan pemberitahuan kembali kepada mereka bahwa satu, tanah itu atau lahan itu adalah milik pemerintah Kota Bandung. Kedua, diminta kepada mereka yang mendirikan bangunan liar itu untuk membongkar sendiri bangunannya karena di lahan tersebut akan dibangun rumah deret. Itu sudah ada IMB-nya. Dan ketiga, kami meminta gitu kan mereka untuk pergi dari lahan tersebut. Itu isi pemberitahuan kami. Oke, nah, jadi seperti yang sudah disampaikan bahwa payung hukumnya ini sudah ada. Nah, tadi IMB juga sudah didapatkan, begitu ya. Artinya memang kedepannya adalah untuk melakukan penertiban yang ada di lokasi apabila masih ada masyarakat yang mungkin tadi ya Bu ya membangun bangunan liar dan lain sebagainya. Kita tahu Bu Nunun, tentunya sistem komunikasi atau pola komunikasi yang dijalin dengan masyarakat juga terus intens dilakukan. Apalagi kalau kita bicara mengenai tahun lalu ya, ini betul-betul sangat intens sekali. Pola komunikasi dilakukan. Sejauh ini apakah masih ada terus upaya tersebut untuk bagaimana juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program dari Rumah Deret Taman Sari ini? Silakan. Ya, memang kalau untuk yang di lapangan gitu ya, untuk sosialisasi dan sebagainya, memang sudah dilaksanakan dari tahun 2017 itu ya. Sampai kemarin juga kita sebenarnya pelaksanaan di lapangan juga sudah jelas gitu ya. Sudah jelas itu juga sudah memperlihatkan bahwa kita membangun gitu ya, kita membangun dan sebenarnya itu sudah berupa sosialisasi juga ke warga juga. Jadi memang beberapa kali juga kita ada pertemuan, terutama warga-warga yang memang ada pertanyaan-pertanyaan tuh langsung ke kami gitu ya, terutama warga yang pro ya, warga yang pro itu langsung datang ke dinas gitu untuk menanyakan seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan memang kita langsung jawab seperti itu. Tapi memang ada beberapa yang kontra itu yang memang biasanya tidak ke kami gitu, tapi melakukan aksi gitu ya seperti itu ya. Tapi memang tadi upaya-upaya yang kita laksanakan juga sampai saat ini kita sedang memproses sertifikasi. Sertifikatnya sudah memang sedang diproses oleh BPN dan kita juga sudah intens juga dengan BPN dan BPKA untuk proses sertifikasi tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Kita tahu bahwa sebagian warga yang ada di Taman Sari ini yang bisa dikatakan sebetulnya dapat fasilitas juga ya Bu ya dari pemerintah Kota Bandung, bahwa mereka ini masih bisa untuk dapat tempat tinggal pengganti lah selama masa pembangunan, yaitu di Rusunawa Ratacili, betul ya Bu ya?
Nah itu bagaimana Pak untuk progresnya, mungkin dari Satpol PP nanti juga bisa menambahi untuk masyarakat yang tinggal di Raja Cili, Bu? Ya, memang waktu itu kita memberikan pilihan gitu, memberikan pilihan kepada warga yang terdampak itu apakah akan direlokasi sementara ke Ranca Cili ataukah diberikan sewa rumah gitu ya, sewa rumah. Memang ada sebagian yang di Ranca Cili, ada sebagian yang di sewa rumah gitu ya. Kondisi yang sekarang kalau untuk yang di Ranca Cili memang sekarang di tempatnya itu di tower ya, tower yang 9 lantai gitu ya, dan itu memang itu mereka pada saat ini memang aman-aman saja gitu sampai saat ini, jadi tidak ada juga keluhan-keluhan apa-apa gitu ya kalau di Ranca Cili gitu. Sedangkan kalau yang disewakan rumah juga itu kan memang mereka sendiri yang mencari gitu ya. Mereka sendiri yang mencari yang di lokasi-lokasi dekat sekolahnya, dekat sekolah anak-anak gitu, atau dekat kerjaannya gitu, mereka mencari sendiri gitu. Kami memberikan pilihan sebenarnya, sampai saat ini juga tidak ada masalah gitu sampai saat ini. Jadi kami cuman mereka malah menanyakan kapan ini mulai dibangun, mulai jadi gitu ya. Nggak sabar ya Bu ya? Mereka ingin cepat-cepat segera menempati kembali gitu ya. Mungkin mereka juga kan kembali lagi ke tempat asal, tapi dengan kondisi yang lebih baik lagi gitu yang mereka inginkan gitu. Nah seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi banyak yang mungkin udah nggak sabar ya pengen tinggal lagi di Taman Sari, coba dengan suasana berbeda, yaitu di rumah deret. Karena kita tahu bahwa banyak juga ya Bu ya penawaran-penawaran khusus bagi masyarakat yang nantinya akan tinggal kembali di rumah deret ya. Seperti kalau tidak salah juga ada mungkin pemberian potongan harga ya Bu ya, atau bagaimana Bu nanti? Memang itu waktu dulu kebijakan Bapak Wali Kota kebijakannya. Jadi memang di 5 tahun pertama itu mereka kan itu sebenarnya rusunawa ya. Rusunawa ya. Jadi pada 5 tahun pertama itu mereka bebas biaya untuk sewa. Iya betul. Kemudian berikutnya di tahun ke-6-nya itu dapat potongan 50%. Nah, berikutnya akan dievaluasi kembali gitu ya seperti apa. Seperti itu. Dan juga di sana juga sudah disiapkan beberapa fasilitas-fasilitas yang memang bisa untuk mereka melaksanakan pekerjaannya gitu. Jadi ada fasilitas-fasilitas misalnya untuk toko, untuk usaha gitu, untuk usaha-usaha mereka gitu, dan disiapkan juga oleh kami gitu. Jadi tinggal memilih sebenarnya. Strategis banget lagi ya lokasinya di Taman Sari gitu ya. Siapa yang nggak mau tinggal di daerah Taman Sari ya Bu? Makanya mereka juga nggak ingin pindah sebenarnya, banyaknya baik Pak Idris, ini menarik ya. Ada masyarakat yang pro, ada pula yang kontra. Begitu, bagaimana dari Satpol PP upaya yang dilakukan untuk menghindari adanya konflik, terutama di kawasan Taman Sari selama masa pembangunan rumah deret ini? Jadi sebetulnya kalaupun masih ada 0, sekian persennya yang masih menolak sampai saat ini, ya dengan mereka tinggal di masjid itu ya, itu juga masih sebetulnya kalau kami pandang itu sudah membingungkan lah gitu. Karena 99,sekian% itu dari 197 kakak itu sudah mendukung. Karena banyak di situ fasilitas yang perlu saya tambahkan dari Bu Nunun. Rumah deret itu diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di situ dalam rangka upaya perbaikan kehidupan dan lingkungan ya. Pada saat mereka dibangun di situ, mereka diberikan uang sewa untuk mereka menyewa di lingkungan yang dekat situ. Pertama, itu keuntungannya. Kedua, pada saat dibongkar, bangunan mereka itu dihargai, diberikan penggantian 70% dari NPWP ya. Ya, kerohiman itu. Nah, itu keuntungan kedua. Ketiga, pada saat mereka nanti masuk lagi ke rumah deret yang sudah jadi, itu sudah jelas mereka yang terdampak yang 197 itu mendapatkan 1 unit per 1 kakak dengan keringanan tadi yang sampaikan Bu Nunun. 5 tahun pertama bebas sewa, tahun ke-6 itu sampai tahun ke-10 50% ya, dan berikutnya kembali ke seperti kemarin-kemarin mereka menyewa per tahun. Itu sudah kurang gimana sebetulnya, tetapi kita hargai ya itu perbedaan pendapat di antara mereka yang 0, sekian persen itu, tetapi kami tetap hargai walaupun sebetulnya kami bisa menertibkan kapan saja, terlebih SOP sudah habis di 2019. Sekarang juga kami sudah layangkan pemberitahuan
pembongkaran dengan 3 hal tadi, meminta kepada mereka kapan saja sebetulnya bisa. Terlebih ini kan timeline-nya sudah jelas, time schedule-nya sudah jelas dari pengembang dari pelaksana itu, dari DPKP 3 dan lain-lain, meminta ke Satpol PP dalam rangka terlaksananya pembangunan ini, maka Satpol PP diminta untuk menertibkan kembali. Tetapi dalam rangka upaya tadi ya, menjaga kondusivitas, menghargai sama, tetap ya kita melayani masyarakat yang masih sampai saat ini yang 0,sekian% tadi, kami tetap membuka ruang. Contohnya pada tanggal 7 Oktober kami kedatangan kelompok yang 0,sekian% tadi, ya kami terima walaupun tidak ada surat permohonan aduan dan lain-lain, kami terima, kami tampung keluhannya, keberatan mereka kami tampung, tetapi kami beri penjelasan. Nah, jadi sebetulnya tetap kami sebelum melakukan penertiban kembali, istilahnya penertiban kembali bagi hanya 3 bangunan yang tidak ditinggali itu, tidak ditinggali. Yang satu itu udah rongsok, yang satu mah rencana katanya untuk kegiatan gitu, yang satu lagi itu tempat tanaman hidroponik atau apalah gitu. Nah, jadi itu tetap kami utamakan sikap yang toleran, terus masih kami buka ruang untuk berkonsultasi, berkoordinasi, tidak serta-merta setelah dilayangkan pemberitahuan kami langsung bongkar. Nah, itu kami pun sedang menunggu timeline yang pastinya dari DPKP 3 harus kapan ini maju pekerjaan ke tempat itu, mungkin itu. Oke, jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Idris tadi, Bu Nunung juga sudah menyampaikan bahwa keuntungan yang didapatkan ini banyak sekali ya Bu ya, terutama tadi bukan hanya penggantian dari segi bangunan yang saat ini mungkin nantinya akan dijadikan rumah deret ya, dari setiap rumah, setiap kakak, tapi juga tadi ada uang untuk menyewa tempat tinggal selama proses pembangunan ya Bu ya, dan banyak sekali hal keuntungan lain yang akan didapatkan oleh masyarakat. Saya ingin tanya kepada Ibu Nunung, sejauh ini progresnya seperti apa untuk proses penggantian ganti rugi bagi masyarakat di kawasan Taman Sari, Bu? Silakan. Sebenarnya itu bukan ganti rugi ya, tapi kerohiman gitu. Kerohiman itu sebenarnya bukan kewenangannya DPKP 3. Jadi kerohiman, karena di pemerintah itu memang tidak ada proses ganti rugi karena itu lahan pemerintah. Betul. Jadi itu dilaksanakan dan inisiasi oleh kontraktor gitu. Kontraktor ada sebagian dari keuntungannya mereka menyisihkan untuk diberikan sebagai kerohiman kepada warga yang terdampak. Seperti itu. Jadi perhitungan kerohimannya pun itu perhitungannya kontraktor gitu. Jadi mereka sesuai kemampuannya kontraktor juga gitu untuk memberikan berapa sih sebenarnya kerohiman yang pantas gitu ya untuk digantikan. Seperti itu. Baik, ini kalau kita lihat tadi juga penjelasan dari Pak Idris menarik ya, bahwa nantinya setiap unit ini adalah satu kakak begitu, karena seperti yang kita lihat ini banyak ya Bu, sebelumnya yang satu rumah ini berapa kakak begitu ya, sangat padat sekali tempat tinggalnya begitu. Nah, komunikasi yang dijalin juga Bu dengan 0% tadi yang mungkin masih kontra dengan kondisi yang ada dan masih menempati masjid ya Bu ya, ini seperti apa Bu? Apakah rutin sebetulnya sering juga ada mediasi yang dilakukan atau bagaimana? Memang berapa kali mereka minta pertemuan gitu ya dengan pihak kontraktor gitu ya. Kalau kami sih sebenarnya hanya menjembatani saja gitu, karena memang yang berwenang itu yang memang kontraktor dengan warga gitu. Jadi kesanggupan kontraktor bagaimana? Kami hanya menjembatani saja, memfasilitasi saja gitu, seperti itu. Adapun ya kami tidak tahu ya bagaimana mereka kami hanya memfasilitasi seperti itu. Ini menarik sekali bahwa untuk membangun rumah deret ini bukan hanya satu pihak saja, tapi juga banyak sekali mungkin elemen lain yang juga terlibat ya Bu ya, untuk bisa bagaimana rumah deret ini dibangun begitu ya di kawasan Taman Sari. Pak Idris dari Satpol PP, bentuk dukungan seperti apa sih Pak yang selama ini seringkali dilakukan juga untuk mendukung program dari rumah deret di kawasan Taman Sari ini? Ya, kami rutin ya mengontrol ke sana. Kami harus menjamin bahwa kegiatan ini berjalan karena sudah sah ya, bahwa sudah ada IMB dan lain-lain. Sebelum ada IMB turun itu kan banyak hal yang harus dipenuhi, termasuk kajian lingkungan dan lain-lain. Jadi
program ini program pemerintah, kami bagian dari pemerintah, terutama Satpol PP ini kan supporting dalam rangka terlaksana dan lancarnya kegiatan pembangunan. Jadi kami lakukan dan kami sering berkomunikasi di sana bahwa masyarakat atau warga yang mendukung, yang sudah sangat merindukan tinggal di rumah yang baru itu, tempat tinggal yang baru dibandingkan dengan sekarang mereka ngontrak, itu mereka di sana membuat tenda, mereka membuat posko, mereka membantu para pekerja di situ Bu ya, dan mengawasi alat-alat beratnya. Itu ada 3 unit alat berat yang mereka khawatir rusak seperti dulu sebelum 12 Desember 2019. 2 alat berat rusak di situ. Yang satu ya pokoknya rusak lah. Nggak tahu dari pihak mana yang rusak. Nah, masyarakat yang pro ini menjaga benar mereka supaya cepat selesai dan cepat menempati. Karena sekali lagi nggak sabar ya Pak ya, masyarakat yang pro tentunya untuk bisa tinggal di rumah daerah Taman Sari ya. Sudah 2 tahun mereka menunggu. Oke. Dikontrakkan 3 tahun menunggu, wow ya. Iya, betul. Iya, ini tahun keempat mereka ngontrak. Tahun berikutnya belum terlaksana, ngontrak lagi tahun berikutnya. Ya, kita pahami betapa gitu menderitanya di tempat kontrakan itu dibandingkan dengan betul harus ada support ya Pak ya, luar biasa dari banyak pihak di sini ya Pak Idris ya. Iya. Oke, baik. Nah, ini kita bicara mengenai kawasan Kota Bandung, Bu. Kalau kita lihat memang selain Taman Sari, banyak wilayah lain Kota Bandung yang juga bisa dikatakan masuk dalam kawasan padat penduduk nih, Bu. Nah, apakah nanti ke depannya juga dari rumah deret Taman Sari ini menjadi inspirasi untuk wilayah lainnya juga akan dibangun rumah deret atau mungkin rusunawa lainnya? Silakan. Ya, memang di Kota Bandung ini banyak kawasan-kawasan padat gitu ya, padat dan kumuh. Itu memang sudah ada programnya untuk perbaikan gitu, peningkatan kualitas dan juga revitalisasi kawasan gitu ya. Jadi ada beberapa lokasi-lokasi yang memang sudah disiapkan untuk itu. Nah, dengan adanya Taman Sari ini sebagai pilot project gitu ya, pilot project yang apabila nanti ini memang jadi dan bisa berhasil gitu, ini sebagai salah satu contoh untuk lokasi-lokasi lain juga gitu bisa dilaksanakan seperti itu. Jadi ada banyak sih sebenarnya. Jadi pilot project, inspirasi daerah lainnya, kita berharap Bandung ini juga dengan banyaknya masyarakat yang seperti yang kita ketahui Bu, Bandung ini sudah seperti kota metropolitan gitu ya, semua orang ingin bekerja di sini, semua orang ingin membangun usaha di sini, tapi dengan kondisi yang ada, mungkin nanti ada inovasi lain ya, agar semua orang ini bisa tinggal di tempat yang layak ya, layak huni, tidak akhirnya dempet-dempetan atau ramai-ramai lagi ketika tinggal. Itu harapan kita bersama. Terakhir dari Ibu Nunun dan juga Pak Idris, apa saja harapan ke depan dan juga imbauan untuk tentunya untuk seluruh masyarakat Bandung dan masyarakat yang sedang menunggu nih Pak, kapan ini kira-kira rumah deret Taman Sari ini akan selesai? Silakan mungkin dari Ibu Nunun. Ya, kami sih berharap pembangunan rumah deret ini akan berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan rencana gitu, dan juga kami mohon doa dan dukungan semua dari warga, terutama warga yang tinggal di sana gitu ya, dan warga sekitarnya juga masyarakat umum gitu untuk proyek percontohan, karena Taman Sari ini adalah sebagai proyek percontohan penataan peningkatan kualitas kawasan kumuh gitu, menjadi yang lebih nyaman untuk ditinggali dan sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi warga masyarakat Kota Bandung. Intinya kenyamanan yang paling utama untuk masyarakat ya. Dari Pak Idris silakan. Ya, kami berharap seluruh lapisan masyarakat, bukan saja warga yang mendukung ya, mohon kiranya mendukung ya, memahami dan mendoakan agar pembangunan rumah deret ini terlaksana dengan aman dan nyaman ya, karena kebersamaan akan lebih indah dibandingkan dengan kita berkutat hal-hal yang ke belakang yang sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan. Itu. Jadi perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat di sini, dan kita harus sama-sama ya Pak ya guyup untuk menjaga fasilitas yang ada begitu ya di kawasan Taman Sari. Terima kasih banyak dari Satpol PP, ada Pak Idris, kemudian juga Bu Nunun dari DPKP 3 Kota Bandung sudah hadir pada siang hari ini di Bandung Menjawab. Kita berikan aplaus yang meriah untuk narasumber kita hari ini sebagai
yang bisa disampaikan untuk masyarakat Bandung, terutama bagi Anda masyarakat di kawasan Taman Sari yang sebentar lagi kita harapkan ya Bu ya, pokoknya tahun depan ini bisa secepatnya Bu ya diselesaikan untuk progres dari pembangunan rumah deret di kawasan Taman Sari. Dan perbincangan pada siang hari ini bersama dengan DPKP 3 dan juga Satpol PP sekaligus menutup perbincangan kita ya dalam Bandung Menjawab kali ini. Sama Mas Putri mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari teman-teman media yang sudah hadir pada hari ini di Auditorium Rosada. Setelah ini kami persilakan teman-teman untuk doorstop di area luar, silahkan untuk berbincang bersama dengan Ibu Nunun dan juga Pak Idris mengenai progres pembangunan rumah deret.